Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semuanya yang saya sayangi dan saya banggakan, kita bertemu kembali untuk mempelajari PPKN. Kita menginjak pada pembahasan yang terakhir, yaitu sub C. Namun sebelum kita mulai, saya ingatkan melanjutkan himbauan dari pemerintah untuk menjaga jarak, memakai masker, dan juga sering-sering mencuci tangan supaya terhindar dari corona. Di samping itu, mengingat kondisi masih seperti ini, tetaplah kita bersemangat meskipun tidak berjumpa langsung, tetap semangat belajar. Jangan mengendor, ya. Tetap semangat belajar. Pada pembahasan kita nanti, Anda akan mengerti bagaimana cara kita mewujudkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Untuk itu, marilah kita mulai pelajaran kita saat ini. Seperti yang telah kita pelajari pada minggu-minggu yang lalu, bahwa setiap negara di dunia mempunyai ideologi yang macam ragamnya cukup banyak. Indonesia mempunyai ideologi yaitu Pancasila. Sebagai ideologi, Pancasila sangat berbeda dengan ideologi negara lain. Perbedaan itu adalah terletak kepada nilai-nilai yang ada pada Pancasila. Lalu, nilai-nilai apa saja itu? Yang pertama yaitu nilai ketuhanan yang Maha Esa. Pada nilai ini terdapat pengakuan atas keberadaan Tuhan sebagai pencipta alam semesta beserta isinya. Oleh karenanya, sebagai manusia yang beriman, yaitu meyakini adanya Tuhan yang diwujudkan dalam ketaatan kepada Tuhan yang Maha Esa, dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Yang kedua, yang membedakan adalah adanya nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai ini mengandung rumusan sifat keseluruhan budi manusia Indonesia yang mengakui kedudukan manusia yang sederajat dan sama, mempunyai hak dan kewajiban yang sama sebagai warga negara yang dijamin oleh negara. Yang ketiga adalah nilai persatuan Indonesia. Nilai persatuan Indonesia ini merupakan perwujudan dari paham kebangsaan Indonesia yang mengatasi paham perseorangan, golongan, suku bangsa, dan mendahulukan persatuan dan kesatuan bangsa sehingga tidak terpecah belah oleh sebab apapun. Keempat, nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan
dalam permusyawaratan perwakilan. Nilai ini merupakan sendi utama demokrasi di Indonesia yang berdasarkan atas asas musyawarah dan asas kekeluargaan. Kelima, nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu merupakan salah satu tujuan negara yang hendak mewujudkan tata masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Semuanya sila-sila Pancasila tidak dapat dilaksanakan secara terpisah-pisah, karena Pancasila merupakan satu kesatuan yang utuh dan saling berkaitan. Sila-sila dalam Pancasila merupakan rangkaian kesatuan yang bulat sehingga tidak dapat dipisah-pisahkan satu sama lain atau tidak dapat dibagi-bagi atau diperas. Itulah 5 macam nilai-nilai yang ada di Pancasila. Baiklah, sebelum menginjak kepada slide berikutnya, ini saya sisipkan satu pertanyaan. Coba jelaskan apa yang terdapat pada nilai ketuhanan yang Maha Esa. Upaya melaksanakan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara telah disarikan dalam butir-butir pengamalan Pancasila. Isi butir-butir pengamalan Pancasila tersebut adalah 1. Ketuhanan yang Maha Esa, yang mana butir pertama berbunyi, bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketakwaannya terhadap Tuhan yang Maha Esa. Pada butir ini, bangsa Indonesia meyakini, mempercayai adanya Tuhan yang Maha Esa, serta bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua, manusia Indonesia percaya dan takwa terhadap Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Butir ketiga, mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerja sama antara pemeluk agama, penganut kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan yang Maha Esa. Jadi di sini dikembangkan semangat hormat menghormati yang didasari oleh ajaran agama. Keempat, membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Kelima, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa adalah masalah yang menyangkut hubungan pribadi manusia terhadap Tuhan yang Maha Esa. Keenam, mengembangkan sikap saling menghormati kebebasan, menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Ketujuh, tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa
kepada orang lain. Nah, anak-anak, itulah 7 hal yang terdapat pada sila ketuhanan yang Maha Esa. Sebelum saya melanjutkan kepada sila yang kedua, saya sisipkan sebuah pertanyaan. Jadi pertanyaan yang kedua, yaitu, mengapa kita tidak boleh memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa kepada orang lain? Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Di dalamnya terdapat 10 butir. Yang pertama, mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. 2. Mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan kewajiban asasi setiap manusia tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit, dan sebagainya. 3. Mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia. 4. Mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tepo seliro. 5. Mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain. 6. Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. 7. Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. 8. Berani membela kebenaran dan keadilan. 9. Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia. 10. Mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain. Nah, itulah dari sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Saya sisipkan sebuah pertanyaan. Orang yang mendonorkan darah ini merupakan bentuk perilaku yang mana dari sila kedua tadi? Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Pada sila ini terdapat 7 butir. Yang pertama, mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. 2. Sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa. 3. Mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa. 4. Mengembangkan rasa kebanggaan berkebangsaan dan bertanah air Indonesia. 5. Memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
6. Mengembangkan persatuan dan kesatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. 7. Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, itulah sila ketiga. Baik, sebelum menginjak kepada sila yang keempat, saya sisipkan sebuah pertanyaan. Pertanyaan ini untuk sila yang kedua dan ketiga. Seseorang mendonorkan darah. Perbuatan orang tadi sesuai dengan butir yang bunyinya bagaimana? Sila keempat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Butir yang pertama, sebagai warga negara dan warga masyarakat, setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama. Kedua, tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain. Ketiga, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. 4. Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan. 5. Menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah. 6. Dengan itikat baik dan rasa tanggung jawab, menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah. 7. Di dalam musyawarah, diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi atau golongan. 8. Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur. 9. Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan, mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama. 10. Memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercayai untuk melaksanakan musyawarah. Itulah tadi butir-butir yang mengiringi sila yang keempat. Saya sisipkan sebuah pertanyaan. Mengapa kita tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain? Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
meliputi 1. Mengembangkan perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong royongan. 2. Mengembangkan sikap adil terhadap sesama. 3. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. 4. Menghormati hak orang lain. 5. Suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri. 6. Tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain. 7. Tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah. 8. Tidak menggunakan hak milik untuk bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum. 9. Suka bekerja keras. 10. Suka menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama. 11. Melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial. Saya sisipkan pertanyaan, mengapa kita tidak boleh menggunakan hak milik untuk melakukan pemerasan terhadap orang lain? Berikutnya, mengapa tidak boleh menggunakan hak milik yang bersifat pemborosan dan bergaya hidup mewah? Berikutnya, mengapa tidak boleh menggunakan hak milik yang bertentangan dengan merugikan kepentingan umum? Setelah kita mempelajari mengenai nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila, maka mari kita biasakan berperilaku sesuai dengan Pancasila di berbagai lingkungan kehidupan sekitar kita. Yang pertama, yaitu di kehidupan keluarga. Biasakanlah Anda menghormati orang tua, juga menyayangi adikmu yang lebih muda, sehingga dalam keluarga itu akan tercipta suasana yang lebih harmonis, saling menghormati, saling menyayangi antara sesama anggota keluarga. Yang kedua, juga kita biasakan dalam kehidupan di lingkungan sekolah. Anda harus mematuhi aturan-aturan yang ada di sekolah. Hormat kepada guru, tenggang rasa kepada sesama teman, membudayakan kebiasaan hidup bersih, membiasakan hidup antri, hidup tertib, disiplin,
dan sebagainya. Ketiga, di lingkungan pergaulan. Lingkungan pergaulan ini banyak jenisnya. Misalnya pergaulan yang didasari atas hobi. Biasanya anak muda ada yang mengembangkan bakat sepak bola, ada yang mengembangkan hobi mancing dan sebagainya. Di lingkungan-lingkungan tersebut juga harus kita biasakan suasana yang baik untuk pergaulan. Hilangkan penggunaan kata-kata kotor. Hilangkan sikap membuli kepada teman yang lebih lemah. Senantiasa membantu teman yang mengalami kesulitan. Yang keempat, di masyarakat. Sebagai tempat kita hidup bersama dengan anggota keluarga di tetangga kita, maka haruslah kita jaga masyarakat sekitar kita menjadi lingkungan yang hangat dalam pergaulan kita. Untuk itu, kita kembangkan kebiasaan saling menghormati. Kebiasaan saling menghormati, saling menghargai, bergotong royong, dan sebagainya. Nah, itulah anak-anak, hal-hal yang perlu kita kembangkan dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan masyarakat. Tugasmu, tambahilah penjelasan tadi masing-masing 2 contoh yang lain, baik itu di keluarga, di sekolah, di lingkungan pergaulan, dan di masyarakat. Demikianlah anak-anak pelajaran kita pada hari ini. Jangan lupa tadi ada soal yang saya sisipkan di antara penjelasan-penjelasan. Untuk itu, buka kembali kalau lupa pertanyaannya apa saja. Jawablah langsung menggunakan kertas. Lalu ditulis identitas dengan lengkap dan jelas. Difoto dan dikirim ke nomor 085 224 120 687. Tidak kalah pentingnya, jangan lupa memberi tanda like dan subscribe pada tayangan ini. Terima kasih. Selamat belajar, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.